Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitria Restu dari PGSD 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan saya pribadi akan membuat video animasi, yaitu membahas tentang novel. Mengenai pengertian, unsur-unsur, struktur, jenis, dan ciri-ciri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu novel? Nah, menurut Dr. Andes Rostama JMPD, teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain, karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Novel juga berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya baru. Cerita pendek mengenai sesuatu yang baru atau berita, dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin novella, bentuk jamak dari novellus yang disingkat novus yang artinya baru. Selanjutnya, pengertian teks novel. Teks novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adapun definisi novel adalah suatu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Selanjutnya kita membahas tentang unsur intrinsik novel. Adapun unsur intrinsik dalam teks novel adalah yang pertama, tema, yaitu gagasan atau ide utama dari sebuah novel yang berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan, yaitu tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku dalam sebuah cerita novel. Dan yang ketiga, ada alur atau plot, yaitu alur berisi urutan jalan cerita dalam novel yang disampaikan oleh penulis novel. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam novel. Yang kelima, sudut pandang, yaitu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Dan yang keenam, gaya bahasa, yaitu unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang. Dan yang ketujuh, yaitu amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita dalam novel. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik novel. Sedangkan unsur ekstrinsik novel yaitu yang pertama, biografi dan latar belakang penulis, yaitu latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kisah di balik layar. Ya, biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis novel. Dan yang ketiga, nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Selanjutnya, pembahasan tentang struktur teks novel. Struktur teks novel sama dengan struktur cerpen, yaitu yang pertama ada abstrak, yaitu inti atau ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Yang kedua, orientasi, bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian yang memunculkan solusi atau konflik yang terjadi. Dan yang keenam, ada koda, yaitu bagian akhir cerita atau penutup dalam novel. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis teks novel. Perlu kita ketahui, jenis-jenis novel terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, novel berdasarkan genre. Ya, contohnya seperti novel romantis, novel misteri, novel komedi. Dan yang kedua, ada novel berdasarkan isi dan tokohnya. Contohnya novel teen lead, novel chick lead, novel song lead. Dan yang ketiga, ada novel berdasarkan kebenaran cerita. Contohnya novel fiksi dan novel non-fiksi. Adapun ciri-ciri dalam teks novel, yaitu yang pertama, ceritanya panjang daripada cerpen, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata.
Dan yang ketiga, novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. Dan yang keempat, waktu membaca sebuah novel memerlukan setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang kelima, memiliki alur atau plot yang kompleks. Yang keenam, tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. Yang ketujuh, tokoh atau karakter tokoh dalam novel bisa banyak. Yang kedelapan, cerita lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Yang kesembilan, alur cerita dari novel cukup kompleks. Kesepuluh, seleksi cerita novel luas. Dan yang terakhir 11, novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Adapun kaidah atau ciri kebahasaan novel. Kaidah kebahasaan atau ciri bahasa dalam penulisan novel yaitu yang pertama ada diksi. Bahasa dalam novel pada umumnya memenuhi makna dan menimbulkan efek estetik. Yang kedua, idiom, yaitu konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Yang ketiga, berusaha untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosional pembaca. Yang keempat, biasanya berbentuk tulisan karya ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Yang kelima, dipengaruhi oleh subjektivitas penulisannya. Yang keenam, karangan non-fiksi yaitu berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha untuk menarik dan menggugah pikiran pembaca. Yang ketujuh, bahasa bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya, juga konotatif, asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya, ada juga ekspresif, yaitu memberi bayangan suasana pribadi penulis, adapun sugestif, memengaruhi pembaca, dan plastik yaitu mengunggah perasaan pembaca. Yang kedelapan ada bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertiannya yang sudah terbatas dan tidak bermakna ganda. 9. Melibatkan gaya bahasa sindiran atau ironi. 10. Melibatkan gaya bahasa sinisme, sindiran, lebih kasar dari ironi atau mencemooh. Dan yang ke-11, melibatkan gaya bahasa sarkasme, sindiran yang sangat tajam dan kasar bahkan sampai menyakitkan hati seseorang yang menerimanya. Yang ke-12, penggunaan bahasa asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembahasan tentang teks novel yang meliputi pengertian, struktur, jenis, ciri-ciri, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.